Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPG Semangat Pinang edisi Senin 21 Oktober 2024. Saudara, mari kita berdoa sebentar untuk minta kekuatan petunjuk dari Tuhan untuk mengerti renungan hari ini. Bapak, juga kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti apa maksud dari firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, dan kami boleh melihat kebenarannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, bila ada seseorang yang mengadakan suatu pengajaran dan kemudian dia melakukan sebuah mujizat, adalah sesuatu yang wajar bila kita tidak langsung serta-merta percaya kepada orang tersebut. Dan kita patut untuk menguji apakah apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan itu benar-benar berasal dari Tuhan atau tidak. Sebab iblis juga mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai mujizat. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah memperingatkan bahwa akan adanya banyak pengajar palsu, orang-orang yang berasal dari iblis, mengajarkan dan juga melakukan mujizat. Nah, tetapi ceritanya cukup berbeda dengan kondisi yang dialami dan dicatat mengenai Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di dalam Matius 12 ayat 22 hingga 24, Matius mencatat peristiwa demikian. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara, ini adalah lanjutan dari kontroversi pertentangan antara orang-orang Farisi terhadap Tuhan Yesus. Mereka begitu dibutakan oleh kebencian, iri hati kepada Tuhan Yesus. Nah, sedangkan Tuhan Yesus sudah melakukan sedemikian banyak mujizat sebelumnya, dan ini bukan kali pertama orang-orang Farisi ini memberi tuduhan bahwa Tuhan Yesus itu melakukan mujizat dengan kuasa dari setan, dari si jahat. Mereka memakai istilah Belzebul, penghulu setan. Saudara, Belzebul ini adalah merujuk kepada salah satu nama dewa Baal, karena ada banyak jenis dewa Baal. Belzebul ini dicatat di dalam satu Raja-Raja pasal 1 ayat 2 dan 3. Ketika itu adalah seorang raja Samaria, Raja Ahasia, yang jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya dan dia sakit. Kemudian dia mengutus orang untuk berkonsultasi kepada dewa Baal Zebub, ilah orang-orang dari kota Ekron. Dan kemudian Tuhan marah karena dia mencari petunjuk kepada dewa Baal Zebub ini. Dan kemudian Tuhan menjatuhkan hukuman atau vonis bahwa karena penyakitnya itu dia tidak akan sembuh, bahkan akan meninggal. Nah, nampaknya istilah Baal-zebul ini menjadi suatu istilah yang dipakai oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, merujuk kepada setan, ya, merujuk kepada iblis. Nah, orang-orang Farisi ketika melihat satu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu ada seseorang yang kerasukan sehingga menyebabkan dia menjadi buta dan juga bisu. Jadi keadaan yang cukup menyedihkan. Selain buta, dia juga bisu. Dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dan ini bukan satu perbuatan kali pertama, melainkan hanyalah salah satu dari sekian banyak mujizat. Sehingga apa yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus merespon dengan beberapa argumentasi.
Nah, tetapi untuk episode kali ini cukup untuk kita melihat bahwa situasinya agak berbeda ya dengan situasi yang saya ceritakan di awal. Kalau seandainya ada seseorang mengajar dan dia membuat mujizat, kita patut untuk tidak langsung serta-merta meyakini bahwa orang itu betul-betul dari utusan Tuhan, sebab ada kemungkinan karena iblis juga berkuasa untuk membuat mujizat. Kalau kita membaca kitab Wahyu, Tuhan Yesus dengan mengambil porsi yang cukup besar untuk menunjukkan bahwa iblis, setan itu punya kebiasaan untuk meniru apa yang Tuhan lakukan. Dan salah satunya adalah dengan melakukan mujizat-mujizat. Sehingga kalau ada seseorang yang mengklaim dirinya utusan Tuhan dan dia melakukan mujizat, sebetulnya adalah sah-sah saja, bahkan itu baik kalau kita mempertanyakan, ya kita menguji, kita memeriksa lebih dahulu apakah ajarannya, apakah perbuatannya itu sungguh berasal dari Tuhan atau tidak. Nah, tetapi situasinya berbeda dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, dia melakukan mujizat-mujizat yang begitu mencolok, yang menunjukkan kekuasaannya, bukan hanya atas penyakit, atas roh jahat, tetapi juga Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat yang menunjukkan dia bukan sekedar seorang pengusir setan, seperti lazimnya orang-orang pembuat mujizat, katakanlah seperti dukun atau tabib, atau nabi-nabi dari agama-agama Timur Tengah kuno pada waktu itu, yang juga biasa untuk melakukan berusaha untuk melakukan mujizat-mujizat. Nah, Tuhan Yesus melakukan mujizat yang begitu mencolok, misalnya dia memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur, dan lain-lain. Saudara, Yesus membangkitkan orang mati. Dan itu disertai dengan pengajaran-pengajaran yang begitu penuh kuasa dan membuat orang yang mendengarnya takjub. Jadi untuk mempertanyakan, apalagi menuduh bahwa Tuhan Yesus ini berasal dari kuasa kegelapan, itu adalah sebuah kebodohan yang cukup mencolok, ya. Dan kita akan melihat counter argumentasi atau bantahan Tuhan Yesus di episode berikutnya. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Bahwa ada orang-orang yang begitu keras hatinya, begitu ditutupi pikirannya untuk melihat kebenaran, yang dimotivasi oleh iri hati, dimotivasi karena kebencian, lebih suka melihat dirinya yang disanjung ketimbang orang lain. Dan kita tahu bahwa orang-orang Farisi adalah mazhab yang paling keras di antara orang-orang Israel pada waktu itu untuk memelihara hukum-hukum Taurat. Mereka yang awalnya mazhab ini dibentuk untuk kemurnian menjaga kesucian bangsa Israel, agar mereka tidak lagi mengalami pembuangan atau hukuman dari Tuhan, berubah seiring berjalannya waktu menjadi mazhab yang terdiri dari orang-orang yang suka menganggap dirinya lebih suci, lebih tinggi, lebih dikasih Allah ketimbang orang-orang beriman lainnya. Nah, ketika Yesus muncul, seorang muda yang bukan berasal dari kelompok mereka, yang mereka ketahui siapa orang tuanya, orang biasa, orang sederhana, yang tinggal di Nazaret di Galilea. Dan Yesus melakukan mujizat yang begitu spektakuler, begitu mencolok, sehingga mereka kesulitan untuk membantahnya. Mereka sudah kehabisan akal untuk bagaimana orang-orang itu tidak tertarik kepada Tuhan Yesus. Maka mereka melakukan serangan yang sebenarnya cukup memalukan, yaitu menuduh Yesus berasal dari kuasa iblis, berasal dari Beelzebul tadi. Nah, jadi saudara, bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita begitu memandang diri, menganggap dirinya itu pemahamannya yang paling tepat, pemahamannya yang paling akurat dari firman Tuhan, tidak lebih dahulu untuk mendengarkan, untuk mencoba memahami firman Tuhan dengan terbuka untuk belajar,
Ya, tapi ada orang-orang tertentu bahkan dari kalangan orang Kristen yang begitu melihat prestasi dirinya, dan ketika melihat ada orang yang Tuhan pakai dan melihat pelayanannya Tuhan pakai begitu mengalami kemajuan, justru timbul kebencian, iri hati, dan kemudian muncul fitnah-fitnahan terhadap orang itu yang bukan berasal dari kasih kepada Tuhan, kasih kepada kebenaran, tetapi karena kesombongan, merasa tersaingi. Dan ini justru menjadi penghalang bagi orang-orang ini untuk melihat kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya apa yang kita lihat, apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini, kita hindari dan kita mohon Tuhan melindungi kita dari sikap hati yang sedemikian. Di negara kita melihat ada orang-orang yang begitu fanatik kepada agamanya, sehingga timbul kesan sulit atau bahkan merasa tidak mungkin untuk mencoba berargumentasi secara sehat dengan mereka. Kenapa? Ya karena spirit yang tadi itu, ya, merasa diri benar, merasa kelompoknya yang paling benar, sehingga tidak bisa melihat kebenaran secara objektif. Kiranya Tuhan menolong kita, dan baiklah kita sungguh-sungguh juga bersyukur karena kita mengikuti Yesus yang sungguh adalah Mesias, yang sungguh adalah anak Daud yang Allah janjikan, yaitu tunas Daud. Dari keturunan Daud akan ada muncul raja yang memerintah sampai selama-lamanya, seperti yang Tuhan janjikan kepada Raja Daud di masa lampau. Tuhan yang menggenapi perjanjiannya ini kepada bapak-bapak orang beriman, dan Yesus sungguh adalah Mesias yang tidak terbantahkan. Dan kiranya kita sungguh-sungguh mengikuti Dia dengan segenap hati kita. Kita melihat bahwa masih banyak orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang menolak kemesiasan Tuhan Yesus bahkan sampai hari ini. Tapi ada orang-orang yang melihat itu dan mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan tidak melupakan, dan memang Tuhan tidak pernah melupakan umat pilihannya yang sampai saat ini mereka sedang berkonflik karena masalah tanah yang mereka klaim Tuhan janjikan kepada mereka. Padahal kita tahu bahwa tanah itu memang Tuhan janjikan kepada mereka, tetapi Tuhan menjanjikan tanah yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Dan umat Tuhan tidak lagi dibatasi oleh satu keturunan tertentu, melainkan dari segala suku, kaum, dan bahasa, di mana Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang agung itu mempersatukan dan menggenapi rencana Allah bagi bangsa-bangsa. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.